Sungguh Tuhan memiliki Engkau cukup dalam kehidupan kami Tuhan. Di waktu Engkau beserta dengan kami Tuhan, tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak mampu kami hadapi Tuhan. Karena ada Engkau Allah yang perkasa, luar biasa, penasihat ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Raja dalam kehidupan kami. Engkau sumber damai yang sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Dan di waktu kami tahu Tuhan siapa kami, orang yang sungguh kami kasihi, di waktu kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami Tuhan. Biarlah kami melangkah dengan penuh keyakinan dalam setiap aktivitas kegiatan kami Tuhan. Tidak hanya untuk diri kami Tuhan, tapi kami mau jadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau serahkan firman Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan Engkau yang diagungkan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya bisa kembali berbagi firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi sebenarnya karena jadwalnya sudah dapat dari beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Jadi saya sudah pikirkan saya mau bicara tentang apa gitu, tentang Natal dan mau dihubungkan dengan yang ini gitu. Tapi minggu lalu saya diingatkan, Fadli, itu kan minggu ketiga gitu ya. Coba hubungkan dengan misi gitu. Nah, saya pikir, waduh, apa ini kalau dihubungkan dengan misi? Dan puji Tuhan, saya sudah mendapatkan tema apa yang saya mau sampaikan. Jadi apa yang sudah saya siapkan waktu kemarin-kemarin, nanti Pak Beni undang saya lagi ya untuk menyampaikan di sini gitu ya, karena ada 2 tema berarti ya. Nah, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Pada sore hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang hendaknya terangmu bercahaya. Jadi kalau di Natal yang sekarang, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah pernah ikut Natalan sebelumnya? Di bulan ini, puji Tuhan, ada yang sudah beberapa ikut Natalan gitu ya. Kalau saya mungkin sudah yang keempat atau yang kelima kali ikut Natalan gitu. Nah, biasanya kalau di Natalan apa yang kita lakukan kalau acara Natal? Nyanyi ya, terus biasanya mereka bilang nggak lengkap kalau Natal nggak ada pasang lilin gitu ya. Jadi biasanya di mana-mana Natal itu mesti ada pasang lilin gitu ya. Di acara kampung saya pun, Fadli, kalau Natal itu mesti pasang lilin gitu. Jadi kadang siang pun bikin Natal tetap ada pasang lilin gitu ya. Nah, apa sebenarnya makna kalau kita masang lilin gitu ya. Jadi kalau kita lihat pertama ada satu lilin yang dinyalakan. Nanti setelah itu yang lain ikut menyalakan lilin dan semua ikut menyalakan lilin yang lain gitu. Nah, dari menyalakan lilin ini saya mendapatkan sesuatu. Bahwa pertama itu Tuhan yang menyalakan lilin ya, datang ke dunia ini untuk menjadi terang, dan setelah itu kita semua ikut menyalakan lilinnya. Walaupun sekarang tidak pakai lilin tapi pakai lampu elektronik gitu ya. Bahkan kemarin Natal Agenka lampu elektroniknya warna-warni Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak lampu disco gitu ya. Tapi di situ sebenarnya Tuhan mau supaya kita juga bisa bercahaya dimanapun kita berada seperti lilin yang dinyalakan itu. Makanya saya mengambil tema pada sore hari ini, hendaklah terangmu bercahaya. Nah, saya akan mulai dari Yohanes 12 ayat 46 karena LCD-nya lagi nggak berfungsi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sempat buka di handphone juga bagus. Nah, di Yohanes 12 ayat 46, tapi saya akan bacakan juga ya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Nah, di ayat Yohanes 12 ayat 46 ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya yang percaya. Jadi Tuhan datang itu untuk menerangi dunia yang sudah gelap. Kita tahu bahwa
kondisi di lingkungan kita gitu seperti apa saat ini, tapi juga itu kejadiannya dari dulu. Dan apakah nanti pada tahun-tahun yang akan datang akan lebih baik? Belum tentu ya, gitu ya. Kita nggak tahu seperti apa nanti ke depan. Tapi Tuhan mengatakan, aku datang untuk menjadi terang. Dan saya percaya kehadiran Tuhan 2000 tahun lalu waktu lahir di Yerusalem, di Bethlehem, itu terangnya tidak hanya sampai di situ, tapi juga sampai saat ini dan juga akan sampai seterusnya. Karena apa? Karena ada orang-orang yang percaya seperti Bapak Ibu Saudara, seperti saya, kita semua percaya akan kehadiran Tuhan, kita percaya akan terang Tuhan, kita akan terus membagikan terang ini kepada orang yang lain, gitu ya, supaya mereka tidak tinggal di dalam kegelapan. Nah, di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalau kita lihat di Yohanes 3 ayat 16, ini termasuk ayat-ayat yang sering mungkin disampaikan di waktu Natal gitu ya. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini, datang menjadi terang karena Allah begitu mengasihi kita. Tuhan sayang sekali sama kita sampai memberikan putra tunggalnya untuk kita semua gitu ya. Nah, Tuhan datang ke dunia ini untuk semua manusia, siapapun. Bahkan Tuhan mati di waktu kita berdosa. Tuhan datang untuk kita semua, untuk semua manusia. Tapi hal ini hanya terjadi kepada orang yang percaya. Orang yang percaya tidak binasa dan beroleh kehidupan yang kekal. Pertama, kita bersyukur karena Tuhan mengasihi semua manusia, mengirimkan putra tunggalnya. Dan yang kedua, kita bersyukur karena kita ada di tempat ini saat ini, kita adalah orang-orang yang percaya. Artinya kita mendapatkan janji dalam firman Tuhan ini yang mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini saya lagi menyampaikan beberapa hal sebagai dasar kita, bagaimana supaya kita yakin untuk kita bercahaya, gitu ya. Tuhan begitu mengasihi manusia, dan kita adalah orang-orang yang percaya, kita pasti menerima kehidupan yang kekal. Wah, ini saya banyak baca-baca ayat nih kalau gitu. Nah, berikut lagi ada Matius 5 ayat 14. Nah, ini kita sudah mulai berhubungan dengan tema yang ingin saya sampaikan. Matius 5 ayat 14. Karena kamu adalah terang dunia. Itu. Kalau tadi kita lihat di Yohanes 12 ayat 46, Tuhan mengatakan bahwa aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Kita ingat lilin tadi ya, lilin pertama dan dibagikan kepada semua yang lain. Makanya sebisa mungkin semua yang hadir pakai lilin, itu pegang lilinnya. Kalaupun nggak pegang lilin, mereka handphone ataupun yang lain, supaya mereka tahu bahwa mereka adalah terang dunia gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan Matius 5 ayat 14, Tuhan datang sebagai terang dan kita menerima terang Tuhan, sehingga kita adalah terang dunia. Jadi kalau kita lihat nih di belakang kita di sini ada peta gitu, peta bumi sebenarnya, tapi kita juga adalah terang dimanapun kita berada. Jadi apakah kita di gereja, apakah kita di rumah, apakah kita di tempat kerja, di jalan raya, ataupun kita mungkin ada di Amerika, ataupun ada di Eropa gitu. Kita adalah terang dunia dimanapun kita berada. Jadi identitas kita itu terang dunia. Sampai kalau misalnya, satu waktulah saya sekitar berapa ya, mungkin 15 tahun yang lalu, waktu itu saya jadi pengawas pemilu Bapak Ibu Saudara, dan saya dapat tugas jadi pengawas di penjara Salemba waktu itu. Nah, waktu kami lagi menunggu semua akan akan mencoblos gitu, yang dipanggil itu ada Yohanes, wah datang gitu kan. Terus nanti ada lagi punya nama-nama yang kita tahu sering dibicarakan di gereja gitu ya. Tapi mereka datang, wah pas keluar dari situ bersorak semua, yeay gitu ya. Jadi senang semuanya mereka gitu. Nah, kadang kita pun kalau kita bicara jadi terang, kadang kita mungkin gak jadi terang di tempat kita berada, sehingga akhirnya ujung-ujungnya ada di sana gitu.
Tapi di sana pun kalau kita berubah, kita percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan Yesus datang untuk mereka, mereka juga bisa jadi terang di sana. Di penjara pun bisa jadi terang. Dimanapun kita bisa jadi terang. Walaupun mungkin kita sendiri berada di ruangan sendiri dan kita sedang susah, kita mesti ingat bahwa saya adalah terang. Sebagai terang, saya juga bisa menerangi diri saya sendiri. Tuhan sudah memberikan saya terang dan saya adalah terang di dalam Tuhan. Saya bisa menjadi terang dimanapun saya berada. Kamu adalah terang dunia. Dan kalau dilanjutkan di ayat 5, Matius 5 ayat 14, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita terang dunia nggak mungkin nggak kelihatan. Kalau dibilang kamu kok orang Kristen kok kelakuannya kayak gitu, karena mereka akan selalu melihat kita sebagai orang-orang terang. Wah, dia kok kayak gitu, pasti bukan Kristen tuh, gitu. Atau kalau kita lihat di berita, misalnya ada satu waktu misalnya seorang guru mencabuli muridnya, gitu kan. Waktu saya baca beritanya, aduh, ini sekolah Kristen, sakit hati saya, gitu ya. Maksudnya saya berharap kalau mereka itu terang, gitu ya. Tapi ternyata hal yang seperti itu bisa terjadi, gitu ya, karena mereka tidak menyadari identitas mereka sebagai terang. Itu yang harus kita selalu ingat. Kalau kita terang, dimanapun kita berada, orang pasti akan mengharapkan ada kondisi-kondisi yang memberi pencerahan, memberi cahaya di tengah kegelapan. Nah, itu ayat yang saya pikir sangat penting untuk kita mengerti, bahwa kita adalah anak-anak terang, kita orang-orang yang membawa terang, sehingga dimanapun pasti kita akan selalu dilihat sama orang. Oh, dia itu orang Kristen. Gitu ya. Nah, di Matius 5 ayat 15-16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita sebagai anak-anak terang, manusia yang sudah mendapatkan terang dari Tuhan, bisa nggak bercahaya? Bisa. Karena dibilang di sini hendaknya terangmu bercahaya. Jadi kita diminta supaya kita bercahaya. Bisa saja kita datang setiap minggu datang ke gereja, bisa baca renungan setiap hari, tapi kita tidak bercahaya. Bisa seperti itu. Satu waktu ada teman saya di pabrik dulu. Jadi mengatakan ke saya, Fadli, saya melayani di gereja. Bahkan kalau nggak salah jadi gembala ternyata di gerejanya, gitu ya. Nah, tapi saya bingung kok kalau seperti itu melayani di gereja, jadi gembala di gereja, berarti kamu ngomong sama jemaatmu seperti apa gitu. Karena di pabrik kelakuannya nggak seperti yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu lihat, kok bisa kayak gini gitu ya. Saya juga kaget, kaget kok kamu ternyata melayani di gereja gitu ya. Tapi di kantor atasannya diserang, semuanya diserang, seakan-akan dia lebih hebat daripada yang lain gitu. Dan waktu itu curhat ke saya bingung kenapa saya nggak diangkat-angkat jadi manajer gitu. Saya bilang, saya kalau jadi atasanmu saya juga nggak akan angkat kamu jadi manajer saya gitu. Jadi ada orang yang memiliki terang tapi tidak mau bercahaya. Nah, di firman Tuhan ini dikatakan hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi kalau kita bicara bercahaya, itu pasti perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita diminta sama Tuhan supaya kita bercahaya perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa kita di surga. Nah, ini saya mau memberikan beberapa saya yakin Bapak Ibu Saudara juga sudah banyak membaca tentang firman Tuhan dan juga sudah tahu banyak mengenai bagaimana kita bisa bercahaya, tapi saya mengambil 3 poin saja di sini sebagai pengingat untuk kita semua supaya terang kita bercahaya. Ingat, kita adalah terang dan kita diminta untuk bercahaya. Nah, yang ada 3 poin. Ingat selalu identitas kita yang pertama, yang kedua perbuatlah seperti untuk Tuhan, yang ketiga bercahayalah pasti
memberkati. Nah, saya akan bahas yang pertama. Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hal yang pertama yang perlu untuk kita ketahui supaya kita bisa bercahaya, kita harus ingat identitas kita. Identitas kita sebagai terang tadi, tapi juga dikatakan bahwa kita adalah buatan Allah. Dan sebagai buatan Allah, kita ini sangat spesial Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau waktu Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan hanya dengan berkata gitu ya, jadilah terang, jadi bintang, jadi bulan, semuanya jadi. Jadilah hewan, binatang, semua jadi. Tumbuhan jadi. Waktu menjadikan manusia, kita dibentuk oleh Tuhan. Dan saya memperhatikan anak saya kalau membuat prakarya ya, atau misalnya dia membuat potongan-potongan dan sebagainya, itu sangat berhati-hati Bapak Saudara supaya hasilnya bagus. Gitu. Digunting, dibentuk dengan berhati-hati. Dan saya merasakan bahwa Tuhan membentuk kita dengan luar biasa, dengan sangat hati-hati. Saya mau Fadli bentuknya seperti ini. Saya mau istrinya Fadli, Giovanni ada di situ, ya seperti ini gitu ya. Nah, dan Tuhan juga mau seperti Bapak Ibu Saudara, spesial seperti apa yang Tuhan mau. Kita buatan Allah yang luar biasa. Sehingga kita jangan takut untuk bercahaya dimanapun kita berada. Jadi di waktu kita datang, apakah di tempat kerja atau kita di jalan ataupun yang lain, ya kita sampaikan saya orang Kristen, saya percaya sama Tuhan, Tuhan adalah juru selamat kehidupan saya. Kita harus tahu identitas kita, dan kita harus bersyukur, dan kita harus bisa menikmati bahwa kita adalah buatan Allah yang luar biasa dan Tuhan menjadikan kita terang. Nah, buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Kita diminta untuk melakukan pekerjaan yang baik, dan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Tuhan menciptakan kita untuk perbuatan yang baik. Tuhan menciptakan kita supaya terang kita ini, waktu Tuhan buat kita ini, sudah dikasih terangnya semuanya. Dan apalagi waktu kita percaya sama Tuhan, kita akhirnya mendapat terang itu. Dan Tuhan mau supaya terang ini terwujud dalam perbuatan baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam hidup terang ini. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan kadang, aduh gimana ya kalau nanti di kantor teman-teman saya bukan Kristen gitu, nanti rasanya gimana gitu ya kalau mereka tahu saya Kristen gitu ya. Ataupun misalnya kadang kalau mau berdoa, contoh kalau misalnya anak-anak saya karena sudah mulai bergaul dengan teman-teman di sekolah, kalau kita mau berdoa di tempat makan gitu, berdoa kalau di rumah kan tangannya di atas ya, kalau di luar tangannya di bawah gitu. Papa nggak usah kenceng-kenceng gitu kan. Nah, jadi kadang kita sendiri takut dengan identitas kita ketahuan sama orang lain gitu. Nah, di waktu kita di luar, dimanapun, kita harus bisa berani seperti kita ada di sini. Kita harus bisa berani menyatakan identitas siapa kita. Kita adalah buatan Tuhan. Satu waktu ada yang mengatakan bahwa, Fadli, kalau kamu mau seperti itu, kamu harus ikut seperti mereka. Saya bilang, no, saya nggak seperti mereka, saya beda. Tapi kamu nggak akan dapat. Kalau gitu, saya nggak perlu itu. Tuhan nanti akan kasih sesuai dengan apa yang kita yakini. Jadi jangan sampai menggadaikan identitas kita gitu karena ada hal-hal yang lain yang kita mau. Kalau seperti itu kita nggak akan menjadi terang. Satu waktu saya ada di satu organisasi mahasiswa waktu itu, dan teman-teman saya bilang, Fadli kita perlu duit. Waktu itu ada kongres di Manado. Dan kami perlu uang banyak, dan mereka bilang bikin surat aja Fadli, bikin proposal, kirim ke ini dirjen gini dulu ketua kita gitu kan. Pas saya tanya, oh ketua kita, tapi kok nggak statusnya nggak seperti sekarang, nggak seperti kita nih, udah nggak beribadah ke gereja nih. Iya bang, dia udah berubah orangnya. Saya bilang, oh kalau gitu kita nggak perlu uangnya dia. Gitu. Ini kita kongres untuk memuliakan Tuhan, dan saya nggak mau hanya melihat orang seperti itu hanya untuk mendapatkan uangnya,
Tuhan pasti akan sediakan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, banyak sekali uang, dan waktu itu kami berangkat 30 orang lebih. Kami berangkat ke Manado untuk bisa ikut kongres. Kita tahu identitas kita. Saya bilang ke teman-teman, kalau saya nggak punya uang, saya nggak akan pergi. Tapi saya nggak mau minta belas kasihan dari orang lain, karena Tuhan saya yang lebih saya percaya itu yang akan memberkati saya. Gitu. Jadi kita harus tahu identitas kita. Kita harus percaya bahwa identitas kita ini bukan asal-asalan Tuhan kasih. Tuhan bentuk kita dengan luar biasa. Dan untuk menjadi percaya sama Tuhan pun, menjadi orang-orang yang terang, itu pun bukan satu hal yang gampang. Kalau kita dengar dari yang lain, untuk mereka menjadi orang percaya, mereka harus diusir dari rumah, mereka harus dikucilkan, dan yang lain. Satu waktu ada pemilihan, waktu saya mahasiswa dulu Bapak Ibu Saudara, ada pemilihan ketua senat, dan waktu itu saya mencalonkan diri. Dan waktu saya mencalonkan diri, semua yang hadir di situ ternyata bukan orang-orang yang mendukung saya yang dari kelompok persekutuan. Ternyata mereka nggak datang karena sakit hati dengan saya gitu ya, salah ngomong gitu ya. Nah, tapi yang hadir itu yang lain semuanya. Saya bilang saya dari persekutuan, saya sampaikan bahwa saya seperti ini, dan dalam pemilihan itu bisa dibilang mungkin yang memilih saya hanya satu atau 3% lah mungkin dari semua yang hadir. Tapi pada waktu itu saya bersyukur, saya tidak menggadaikan apa yang saya percayai. Kita jangan takut menyampaikan identitas kita, hanya untuk posisi, ataupun hanya untuk uang, ataupun hanya disukai oleh orang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita mau supaya terang kita bercahaya, nggak bisa kita lakukan semuanya setengah-setengah. Udahlah, kalau kayak contoh di rumah gitu ya, pas kita sapu, itu kotor dikit lah ini. Atau sapu biasa aja gitu ya. Atau misalnya kalau nyuci, saya paling suka kalau di rumah itu nyuci piring, kalau sempat gitu ya. Saya nyuci piring, sudah ditaruh tapi ternyata masih licin minyaknya gitu. Wah, saya cuci lagi, tambahin minyak, tambahin sabun, terus saya pastikan supaya itu keset, krek gitu, bunyi gitu ya. Nah, saya mau memastikan bahwa saya melakukan sebisa mungkin dengan waktu yang saya punya. Di waktu kita mau menjadi terang, supaya terang kita bercahaya, kita harus melakukan dengan segenap hati. Otomatis nggak bisa semua kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Makanya saya sering menyampaikan kalau di keluarga saya, kalian harus pilih prioritas. Ada banyak sekali yang bisa kita kerjakan, tapi tidak harus semua kita lakukan. Ada banyak sekali. Kalau di rumah banyak saya mau kerjakan, tapi saya harus pilih mana yang saya harus kerjakan. Kalau di kantor itu pun banyak yang mau dikejar. Kalau misalnya di perusahaan itu biasanya atau satu pabrik, mereka key performance indicator pencapaian itu bisa sampai 30-an. Tapi saya biasanya akan bilang ke mereka, oke, ini ada 30, kalian pilih maksimum 5. Mereka bilang, "Loh, kenapa Pak? Nanti ini nggak berhasil gini-gini." Enggak, maksimum 5 kalian pilih, fokus ke situ yang akan membawa kemajuan buat perusahaan kalian. Itu pun, kita pun harus seperti itu. Dan yang kita pilih harus kita lakukan dengan segenap hati. Satu waktu, kadang teman-teman pelayanan ataupun misalnya teman-teman di kantor juga ketemu dengan mereka yang melayani di gereja, saya sering bilang, kalau pekerjaan di kantor ataupun perkuliahan tidak bisa dikerjakan dengan baik, nilai-nilai kuliahnya itu jelek-jelek semuanya, kalian stop dulu pelayanannya. Saya melayani dengan teman-teman di pelayanan mahasiswa, Bapak Ibu Saudara, dan setiap mahasiswa yang pelayanan atau kuliahnya berantakan, saya akan sarankan untuk berhenti. Bahkan saya nggak akan masukkan ke dalam kepanitiaan. Saya bilang masih mendingan kita yang bekerja cuma 3 orang atau 5 orang, tapi semuanya melakukan dengan luar biasa, daripada kita punya 10 orang tapi melakukannya dengan setengah hati gitu. Jadi Tuhan mau supaya kita mengerjakan semua dengan segenap hati kita. Tapi kita harus pilih apa yang akan kita kerjakan. Dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk
manusia. Kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan, saya lakukan ini untuk Engkau, saya bukan lakukan ini untuk manusia. Saya lakukan ini bukan untuk show off, menunjukkan ke orang-orang, tapi saya lakukan ini untuk orang-orang biar mereka diberkati. Gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, tapi pilih mana yang utama. Sayangnya pada hari-hari ini mungkin ya, apalagi mulai mendekati pemilu gitu ya, banyak orang kalau memberikan sesuatu mesti difoto dulu, terus nanti ditampilkan di media sosial atau di media massa gitu ya. Semua orang mau kelihatan baiknya, tapi beda dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita di waktu mau melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, tidak perlu dilihat oleh orang. Kalaupun misalnya waktu kita melakukan dilihat sama orang, nggak apa-apa. Gitu. Dan waktu kita melakukan itu dengan sepenuh hati untuk Tuhan, saya pikir itu juga satu promosi yang baik akan kebaikan Tuhan. Tapi bukan di promosi yang baik dengan tujuan supaya kita dicoblos ataupun yang lain. Kita melakukan perbuatan dengan segenap hati, tujuannya untuk memuliakan Tuhan, seperti yang tadi kita sempat bahas. Nah, itu poin yang kedua. Jadi yang pertama tadi saya bacakan dulu. Ingat selalu identitas kita, gitu ya. Kita adalah orang-orang, anak-anak terang yang Tuhan sudah kasih terang, dan kita adalah buatan Allah yang dibentuk Tuhan dengan luar biasa. Dan yang kedua, kita melakukan setiap apa yang kita kerjakan dengan segenap hati. Yang ketiga, bercahayalah pasti memberkati. Nah, kadang orang berpikir bahwa, gimana ya, ini saya mau melakukan ini tapi takut salah gitu. Nggak usah takut salah, Bapak Ibu Saudara. Waktu kita melakukan hal yang benar, buat saya nggak pernah salah kalau kita melakukan hal yang benar. Mungkin kita melakukan hal yang benar, kadang caranya nggak pas gitu ya. Kadang misalnya kalau kayak di kantor itu ada orang ngomong ke atasannya di depan meeting gitu ya, dan mengkritik gitu. Nanti setelah itu saya ketemu sama orangnya, kamu harusnya nggak boleh ngomong gitu, harusnya kamu seperti ini. Kamu rasa atasan kamu kira-kira berpikir seperti apa dengan kamu ngomong gitu. Nah, satu waktu saya pernah waktu itu dengan atasan saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi atasan saya ini marah-marah di ruangan meeting. Wah, semuanya jadi diam semua. Jadi yang ini idenya apa nih? Solusinya apa menurut kalian? Semuanya diam. Ini gimana? Kok nggak ada yang mau ngomong gitu kan? Jadi karena marah-marah semua atasan saya waktu itu. Dan setelah itu 2 jam meeting ditutup dengan diam semuanya. Selesai. Setelah itu saya waktu itu baru kerja mungkin 2 bulan kali di situ. Saya datang, saya bilang saya mau kasih masukan mengenai meeting tadi, dan kondisinya pun sudah sedikit mereda gitu ya. Saya bilang saya mau kasih masukan. Terus apa? Kamu mau ngomong apa? Iya, saya lihat tadi karena ngomongnya seperti itu, jadi teman-teman nggak mau ngomong, nggak mau kasih ide. Karena saya tahu mereka sebenarnya mau ngomong ini, tapi setelah kondisinya seperti itu, nggak ada yang mau ngomong. Dan waktu itu atasan saya marah sekali. Kamu jangan mengajari saya gitu. Saya bilang saya hanya memberitahu. Karena kenapa saya ngomong waktu itu, Bapak Saudara? Saya di hati saya merasa bahwa Fadli, Tuhan kasih kamu sesuatu dan kamu tahu itu, kamu tahu ada hal yang lebih baik, kamu harus ngomong. Walaupun saya tahu resikonya mungkin saya akan dipecat di situ ataupun saya akan mengalami masa-masa susah gitu ya. Dan atasan saya marah waktu itu. Wah, sudah banyak kata-kata yang keluar, tapi saya bilang di terakhir, kalau boleh nanti saya akan kasih bukunya tipis dan mungkin itu akan bisa membantu gitu. Wah, marah, udah terserah kamu lah gitu kan. Besoknya saya kasih bukunya, Bapak Ibu Saudara, saya kasih bukunya dan dibaca. Besok ketemu lagi, besok ketemu jam 7 pagi, saya sudah datang di situ masih dengan muka kesal gitu, tapi akhirnya bilang saya sudah baca bukunya dan saya mau apa yang kamu lakukan buat saya, kamu lakukan buat manajer-manajer yang lain. Kamu kasih tahu apa masalah yang ada gitu, setidaknya kasih tahu ke saya, nanti saya akan ngomong ke mereka. Jadi satu hal yang saya pikir nanti habis nih saya nih gitu ya, tapi Tuhan ternyata bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih daripada apa yang kita pikirkan.
Satu waktu saya bilang ke istri saya bahwa kita ada tawaran kerja keluar dari Jakarta dan ini bisa sangat beresiko. Dan saya bilang bahwa kamu harus siap-siap kalau saya nggak punya kerjaan dalam waktu 2 bulan gitu kan. Akhirnya kami pergi ke sana Bapak Ibu Saudara. Kami pergi ke Pasuruan waktu itu. Saya mulai kerja di sana dan waktu itu saya cuma percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Di sana saya mengalami tantangan, banyak tantangan, seperti kalau saya bilang ke saya seperti Daud lawan Goliat gitu ya. Karena sepertinya pekerjaan itu sangat besar, tapi saya tidak mau menyerah, saya percaya Tuhan akan sertai. Saya lakukan dan semuanya berjalan dengan lancar. Di waktu kita berusaha untuk melakukan apa yang benar, Tuhan pasti akan berkati. Jangan berpikir bahwa saya terlalu kecil untuk melakukannya. Kalau kita ingat Timotius itu dia merasa masih muda gitu. Bagaimana dia bisa melayani? Tapi diingatkan jangan sampai umurmu itu mempengaruhi untuk pelayanan. Sama seperti kalau kita ingat Daud waktu datang bawa makanan buat kakak-kakaknya, dia sangat kecil, mungkin masih sangat muda lah gitu. Bahkan kakak-kakaknya sendiri menyepelekan dia waktu dia datang ke situ. Tapi waktu dia mendengar Allahnya diolok-olok, dia bilang saya nggak bisa diam untuk kondisi yang seperti ini. Saya harus ngomong gitu. Dan saya yakin mungkin dia udah siap mati juga waktu itu. Tapi dia siap mati untuk kebenaran yang dia yakini. Dia maju. Waktu dia melawan Goliat, apakah dia sambil lari-lari? Enggak. Kalau kita baca di firman Tuhan dikatakan, dia berlari menuju Goliat. Dia lawan dan akhirnya dia bisa mengalahkan Goliat. Nah, kadang kita berpikir bahwa Tuhan, kemampuan saya kan enggak ada di situ. Tapi sebenarnya yang kata kuncinya waktu Daud ngomong sama Raja Saul, dia bilang bahwa saya menjaga domba. Kalau domba-domba saya diserang oleh serigala dan singa, saya akan mengalahkan mereka. Dan apa yang dia lakukan dalam kehidupan dia sehari-hari, itu terbukti di waktu dia melawan Goliat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berpikir bahwa saya bukan orang hebat, saya biasa-biasa saja, kita pertama lakukan dulu yang hebat di rumah kita. Cuci piring, pastikan tidak ada minyaknya gitu ya. Kalau nyapu, sebisa mungkin sapu yang bersih gitu ya, kalau ada waktu, kecuali buru-buru gitu ya. Ataupun kalau kita lagi di jalan raya, bawa motor, bawa mobil, sebisa mungkin kita mengendarai dengan baik. Kita melakukan sebagai anak terang, orang-orang yang diberikan terang oleh Tuhan, kita lakukan dengan baik. Jadi contoh buat orang lain. Apakah orang-orang seperti saya ataupun yang lain tidak pernah melakukan kesalahan? Enggak. Banyak sekali kesalahan saya Bapak Saudara. Tapi juga saya banyak sekali minta ampun sama Tuhan dan banyak sekali diampuni oleh Tuhan. Dan saya percaya di waktu kita melakukan hal-hal yang kecil dengan luar biasa, kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada, dan terutama terang kita bercahaya. Jangan hanya sampai sekedar kelihatan, oh itu lampu gitu, tapi kok bingung, lampunya kok nggak nyampe di sini gitu ya. Nah, kita harus pastikan lampu kita itu nyampe di orang lain, diperkuat dengan kebenaran firman Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Nah, untuk bercahaya seperti ini, ada banyak sekali contoh-contoh di firman Tuhan, cerita-cerita yang kita tahu. Dan mereka itu orang-orang bukan orang-orang yang besar, tapi di awalnya bukan besar, tapi mereka menjadi besar. Kita tahu seperti Tuhan Yesus itu dari kota kecil, dari mungkin desa Nazaret, anak tukang kayu, dan menjadi juru selamat manusia. Kita tahu seperti Gideon, dia sembunyi di tempat pengirikan gandum karena takut, tapi dia menjadi seorang yang luar biasa. Kita tahu seperti Musa yang takut, mau ngomongnya aja nggak bisa gitu ya. Tapi Tuhan memakai orang-orang yang seperti itu, yang punya hati, yang mau bercahaya dimanapun mereka berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama kita harus ingat identitas kita. Apapun kondisi kita saat ini, kita harus tahu bahwa kita adalah
terang dunia, kita adalah buatan Allah. Yang kedua, mari kita lakukan apapun yang Tuhan kasih di depan kita dengan segenap hati kita. Pasti kita akan jadi terang. Jadi terang yang kecil aja dulu, daripada mau jadi besar tapi akhirnya nggak jadi-jadi gitu ya. Nah, jadi kita lakukan di depan kita dengan segenap hati, sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Dan mari kita bercahaya dimanapun Tuhan tempatkan, karena Tuhan bisa pakai kita dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Itu yang sangat rindu untuk saya sampaikan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Semoga menjadi kekuatan buat kita semuanya, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Tapi saran saya, mulailah dari rumah kita sendiri. Orang-orang yang dekat dengan kita. Kalaupun mungkin kita sudah lama tidak menghubungi kakak, adik, ataupun saudara kita, atau anak kita, atau orang tua kita, mari coba kita hubungi mereka. Gitu. Satu waktu orang yang sangat dekat dengan saya bilang coba kontak mereka. Enggak, mereka sudah terlalu menyakiti saya. Saya bilang enggak, lakukan. Coba kontak mereka. Gitu. Karena jangan-jangan mereka lagi membutuhkan WA, WhatsApp dari kita. Mereka lagi membutuhkan SMS dari kita. Sampaikan aja, selamat Natal. Ada alasan gitu kan, kita sampaikan. Mumpung ini Natal gitu ya. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mungkin saja itu memberikan kekuatan bagi mereka. Kita mulai bercahaya dari yang paling dekat, di handphone kita, di mana yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan biarlah terang kita bercahaya dan terlihat oleh orang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu buat kami pada sore hari ini, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau mengirimkan putra tunggal-Mu buat kami semuanya Tuhan, buat manusia Tuhan, supaya manusia diselamatkan. Tapi khusus untuk kami Tuhan, kami bersyukur karena kami ada di tempat ini sebagai orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang mendapatkan janji dari Engkau, bahwa kami akan beroleh hidup yang kekal. Orang-orang yang percaya, yang sudah Kau bentuk menjadi terang dunia. Kami sungguh rindu Tuhan supaya kehidupan kami sebagai terang itu tidak hanya untuk diri kami sendiri Tuhan, menikmati kehidupan yang kekal Tuhan, tapi juga bagi orang-orang lain yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami sungguh rindu supaya terang kami bercahaya Tuhan, sampai kepada mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, terutama orang-orang yang dekat dengan kami, yang mungkin dulu dekat dengan kami tapi sekarang mereka jauh Tuhan. Apakah karena dijauhkan oleh masalah-masalah yang ada, sakit hati, kesusahan, ataupun perbedaan-perbedaan pendapat Tuhan. Kami rindu Tuhan agar terang yang Kau berikan dalam kehidupan kami bercahaya sampai kepada mereka Tuhan. Bantu kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, berikan kami keberanian Tuhan, supaya kami mau melangkah, berani melangkah Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, siapapun kami Tuhan, di sini Tuhan, kondisi apapun yang kami alami, biarlah Engkau terus mengingatkan kami akan identitas kami, bahwa kami adalah anak-anak terang yang Engkau buat dengan luar biasa, supaya kami melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang memuliakan Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk kami semua dimanapun kami berada saat ini Tuhan, termasuk dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti lewat live streaming Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami orang-orang terbatas, baik terbatas secara fisik, mental, emosional kami Tuhan. Kami sakit hati sama orang sehingga kami susah untuk bercahaya buat mereka. Kami terbatas posisi kami di tempat ini sehingga kami gak bisa menjangkau mereka. Ataupun keterbatasan yang lain Tuhan yang kami miliki Tuhan, sehingga kami
Sulit untuk bercahaya di mana kami berada Tuhan. Tapi kami berdoa supaya Engkau memberikan kami cara Tuhan, Engkau memberikan kami jalan keluar Tuhan. Ini kami Tuhan, kami punya kerinduan Tuhan, supaya terang dalam kehidupan kami bercahaya bagi orang-orang lain. Bantu kami untuk berani Tuhan, bantu kami untuk berani melangkah sedikit demi sedikit, kecil, dan kami percaya Tuhan, langkah-langkah kami yang kecil akan berlipat ganda karena Engkau. Engkau akan melipat gandakan semua itu sehingga itu berdampak dengan luar biasa. Kami mau serahkan Tuhan penyampaian firman Tuhan ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkati dan Engkau sempurnakan, dan kami percaya kami akan lebih bercahaya dimanapun Engkau tempatkan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang percaya berkata, Amin.